Selamat datang kembali. Nah, Anda sepertinya tertarik nih sama tablet baru Infinix Xpad 20 ini. Kalau dilihat dari info yang Anda kumpulkan, fokusnya kelihatan jelas ya. Layar gede, fitur AI, tapi harganya itu loh miring banget. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Kira-kira tablet ini beneran cocok nggak buat Anda? Plus minusnya apa aja? Yang pertama, kelihatan banget emang layarnya ya, 11 inci. Terus harganya bisa di bawah 2,5 juta, malah kadang lebih murah lagi pas flash sale. Oke banget kayaknya buat nonton atau browsing gitu kan? Iya, betul banget. Layar IPS 11 inci, resolusinya juga udah Full HD+. Terus, yang menarik itu refresh rate-nya, 90 Hz. Di harga segini, ini jelas nilai plus buat pengalaman visual Anda. Jadi, scrolling gitu rasanya lebih halus, lebih enak di mata, dibanding yang 60 Hz biasa. Ditambah lagi, speaker stereo ada di TS-nya pula, jadi suaranya bisa lebih kerasa luas gitu pas Anda nonton film atau dengerin musik. Jadi, ya, buat multimedia sih oke ini paketnya. Oke. Visual sama audio lumayan berarti ya. Terus gimana soal performa buat sehari-hari? Infonya kan pakai chipset MediaTek Helio G88. Kuat nggak sih sebenarnya chip ini? Nah, ini nih, bisa dibilang ini inti komprominya tablet ini. Helio G88 itu, ya, chip kelas menengah lah. Cukup oke buat tugas harian. Kayak browsing, buka sosmed, streaming video, main game ringan juga masih bisa. Pilihan RAM sampai 8 GB juga lumayan ngebantu kalau Anda suka buka banyak aplikasi barengan. Tapi, nah ini penting buat Anda ingat, ini bukan chipset buat ngebut. Kalau Anda mau pakai aplikasi berat atau main game yang grafisnya intensif, wah pasti bakal kerasa kurang tenaganya. Oh, jadi lebih buat pemakaian santai ya, bukan buat kerjaan berat atau ngegame yang serius gitu. Oke, terus daya tahannya, baterainya kan 7000 mAh, gede tuh. Betul, 7000 mAh itu kapasitas yang bagus banget. Harusnya sih bisa tahan seharian penuh buat pemakaian normal Anda. Jadi mungkin nggak perlu sering-sering colok charger. Cuma, nah ini dia catatannya. Ngecasnya itu cuma 10 watt. Oh, 10 watt ya? Lumayan lama dong berarti. Iya, ngisi baterai segede itu pakai 10W ya pasti butuh waktu. Bisa jadi semalaman mungkin. Jadi ini perlu Anda pertimbangkan nih kalau Anda tipe yang butuh ngecas cepat di sela-sela aktivitas. Oke, catatan penting soal ngecasnya ya. Nah, sekarang bagian yang paling bikin penasaran nih dari info Anda. Fitur AI-nya itu loh. Ada Volex yang katanya basisnya ChatGPT, terus ada AI Translate, AI Summary, bahkan ada Replit buat coding ringan. Keren juga ya buat tablet semurah ini. Ini emang strategi Infinix yang cerdas menurut saya. Mereka bawa fitur-fitur AI yang biasanya ada di HP atau tablet yang lebih mahal ke segmen yang lebih terjangkau. Volex itu ya kayak asisten suara gitu, bisa Anda ajak ngobrol buat cari info atau perintahin perangkat. AI Translate jelas berguna banget, bisa nerjemahin suara, teks, gambar, dokumen. AI Summary juga oke buat ngerangkum teks panjang. Nah, kalau Replit itu kan platform coding online ya, jadi ini lebih buat iseng-iseng, belajar atau proyek coding yang nggak terlalu berat lah. Tapi pertanyaannya seberapa lancar ya AI ini jalan di Helio G88? Apa beneran pinter gitu? Atau jangan-jangan cuma gimmick pemasaran aja nih berdasarkan info yang kita punya? Nah, itu pertanyaan bagus. Logikanya sih, dengan Helio G88, fitur AI yang dasar kayak Translate atau Summary, kemungkinan besar ya jalan cukup oke lah buat tugas-tugas simple. Tapi kalau buat tugas AI yang lebih rumit atau butuh respons cepat, ya mungkin bakal ada keterbatasan. Ini jelas bukan AI sekelas perangkat flagship ya. Tapi tetap aja, adanya fitur ini di harga segini, itu udah jadi nilai tambah yang lumayan signifikan sih. Lebih dari sekedar spek hardware biasa. Oke deh, jadi AI-nya ada nilai tambah, tapi ekspektasinya juga harus realistis ya. Fitur lain kayak kamera 8 MP belakang, 5 MP depan, dua-duanya ada flash lagi, terus Android 15 katanya dapat update keamanan 2 tahun, dual SIM 4G juga, ada jack audio, desainnya tipis. Ini kayaknya melengkapi paketnya ya. Benar sekali. Fitur-fitur itu nambahin kelengkapan fungsinya. Flash di kamera depan itu lumayan unik loh buat tablet. Bisa ngebantu kalau Anda video call di tempat gelap. Tapi ya kualitas kameranya sendiri mungkin standar aja sih. Cukup buat dokumentasi atau video call, jangan berharap hasil foto yang wah banget. Terus,
Nggak adanya fitur kayak tahan air atau proteksi layar Gorilla Glass juga perlu jadi catatan Anda soal ketahanannya. Sempat ada laporan juga soal iklan atau bug di software, tapi ya ini mungkin kasus per kasus ya. Oke, jadi kalau kita coba rangkum buat Anda nih, kelebihannya jelas ya, layar gede 90 Hz, baterainya awet, fitur AI-nya lumayan banyak buat harganya, desainnya juga oke, tipis, ringan. Dan yang pasti, harganya itu loh, agresif banget apalagi pas flash sale, mulai 1,89 juta. Tepat sekali. Tapi kekurangannya juga wajib Anda pertimbangkan. Performa Helio G88 ya gitu deh buat tugas berat. Ngecasnya yang lama, terus ada potensi soal kualitas build atau software jangka panjangnya gimana, sama absennya fitur premium kayak proteksi layar atau tahan air tadi. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Seberapa besar kompromi ini bisa Anda tolerir demi harga murah dan fitur AI tadi? Sip. Kesimpulannya nih, Infinix Expect 20 ini kayaknya pilihan yang menarik banget kalau prioritas Anda itu layar gede buat hiburan, mungkin buat belajar online, atau ngerjain tugas ringan, sambil pengen nyicipin fitur AI kekinian tapi budget terbatas. Tapi kalau Anda butuhnya performa kenceng buat gaming atau kerjaan berat, atau butuh tablet yang lebih tahan banting, ya mungkin perlu lirik opsi lain. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Dengan makin banyaknya perangkat terjangkau kayak Expert 20 ini yang mulai pakai AI, kira-kira gimana ya ini bakal mengubah ekspektasi kita ke depan soal kemampuan tablet di kelas harga segini? Apakah AI nanti jadi fitur wajib, bukan lagi sekedar bonus? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi.